Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin rendah hati, bukan berbangga hati, karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Jarum jam terus berputar dan aku masih berkutat di depan laptop, menatap grafik perusahaan yang masih berada di posisi pertama, dan anehnya perusahaan Nasran masih standby di posisi kedua. Kusandarkan bahu di kursi sambil menatap layar. Nasran itu pria ambis. Dia tidak akan membiarkan posisinya berada di bawah. Ini sudah masuk bulan kedua dan ia masih berada di posisi yang sama. Ada apa dengan dia? Setelah menyadari sesuatu, aku lantas menggeleng tegas. Sama sekali tidak bermanfaat, apalagi menambah keimanan. Pintu ruanganku terbuka. Muncul sosok perempuan memakai tunik taro dan rok hitam. Tidak lupa kerudung hitam yang menjulur menutupi dada. Aku tersenyum sekilas. Yani tampak cantik sekali berpenampilan seperti ini. Kantin yuk, udah jam makan siang. Lu gak capek duduk di situ aja? Tanyanya sembari berjalan ke arahku. Tapi aku dibawain bekal sama mama. Sayang kalau gak dimakan, jawabku. Setelah dari rumah sakit, aku pulang sebentar dan ganti baju. Baru tahu tadi setelah buka tas dan ternyata mama memasukkan bekal. Mama benar-benar orang yang paling pengertian. Tiba-tiba air mukanya mendadak keruh. Yani duduk di depanku seraya bertumpu pada kedua tangannya. Lo enak masih ada mama. Apa-apa masih ada yang bantu dan urus. Lah gue udah piatu ngurus adik lagi 2. Ternyata kehidupanku yang selama ini kukira menyedihkan, ada yang lebih menyedihkan lagi. Aku hanya tidak mempunyai papa. Sedang Yani tidak punya keduanya, ditambah ia harus mengurus 2 adiknya. Itu kenapa aku tidak boleh merasa paling menderita, karena aku juga bukan satu-satunya. Dunia ini realita, dan hidup bukan hanya memikirkan soal cinta dan bahagia. Aku salut sama kamu, salut banget, kamu hebat. Mungkin kalau aku yang ada di posisi kamu, belum tentu bisa bertahan sampai sekarang. Ingat Yan, hidup memang tempat ujian. Nggak ada hidup tanpa ujian dan tantangan. Allah hanya mau menguji kita, apakah layak untuk jadi penduduk surganya. Dunia ini kilat kok, bentar lagi juga mati. Tanpa sadar, kehidupan memang cepat sekali berputar. Pernah terlintas di pikiran, dulu aku yang masih TK, berlanjut SD, lantas SMP, lalu SMA, dan sekarang sudah bekerja. Sebentar lagi menikah, lantas meninggal. Sesingkat itu, secepat itu. Rasanya baru kemarin main petak umpet, sekarang sudah sibuk menata masa depan. Itu kenapa aku mengatakan dunia ini kilat. Kita hanya tinggal menunggu waktu untuk dipanggil. Hanya itu. Dan di waktu sebelum dipanggil, apa sudah menyiapkan bekal untuk menghadapnya? Kemarin gue mimpi ibu. Ibu gue bilang gue harus kuat dan jangan menyerah. Tapi gue takut, itu benar. Enggak, minggu lalu aku kajian dengan dengar Ustadz Firanda bilang, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, terus datang dalam kegelapan mirip dengan si mayit, yakinlah itu jin yang menyerupai. Karena orang yang sudah mati, itu tidak akan sempat lagi mikirin orang hidup. Bahkan untuk mempertanggungjawabkan dirinya saja, dalam kubur dia sudah kesusahan. Karena mati itu bukan istirahat, tapi awal perjuangan akhirat. Serius loh? Tanya Yani terkejut. Aku mengangguk. Awal tahu juga terkejut. Ternyata ilmuku masih sedang kali itu. Bahkan jika diibaratkan dengan lautan, hanya setetes air yang ada di jari. Aduh, makasih banget dak. Beruntung gue punya teman kayak lo, banyak ilmunya. Jadi ke kantin, ayo kita makan di sana aja. Aku menarik tangan Yani. Rasanya sangat tidak pantas dikatakan berilmu, sedang seorang khalifah yang begitu berilmu saja masih senantiasa rendah hati. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah sahabat yang sudah dikenal sebagai sahabat yang rendah hati. Setiap hari, ia mendatangi rumah-rumah janda dan memeraskan susu unta untuk mereka. Suatu ketika, sudah menjadi khalifah, seorang nenek-nenek bilang kepadanya, "Wahai Abu Bakar, sekarang engkau sudah menjadi khalifah, pasti engkau tidak akan lagi memeraskan susu unta untukku." Mendengar itu, Abu Bakar menjawab, "Wahai hamba Allah,
Pangkatku saat ini tidak akan merubahku untuk melakukan apa yang sudah kuperbuat. Aku akan tetap selalu memeraskan susu unta untukmu. Begitulah kisah tentang kerendahan hati Abu Bakar, seorang pemimpin pengganti Rasulullah, namun sikap rendah hatinya masih selalu melekat dalam dadanya. Beliau mengajarkan bahwa pangkat di dunia tidak semestinya menjadikan seseorang sombong. Suasana kantin di kantor begitu ramai, banyak karyawan yang kelaparan tengah antre menunggu makanan, yakni termasuk salah satunya. Ekor mataku melirik seorang pria yang tengah makan dan sesekali bercanda dengan karyawan. Tidak tampak kalau pangkatnya sama dengan mereka. Karlan, pria itu selalu bisa membuat rasa kagumku bertambah setiap harinya. Sikapnya yang tidak pernah membanding-bandingkan menambah nilai plus untuknya. Ditambah ia tipe orang yang humble, suka bercanda dan yang pasti cerdas. Namun tiba-tiba mata hitam itu menatap mataku. Pandangan kami bertemu beberapa detik. Lalu ia tersenyum padaku. Aku mengangguk dan tersenyum tipis. Buru-buru kualihkan pandangan menatap arah lain. Debaran jantungku yang menggila membuatku seperti orang tidak waras. Aku mengambil napas banyak-banyak. Disenyumin seperti itu saja bisa membuatku sesak napas. Oke, terlalu berlebihan. Tapi yang jelas aku bahagia, sangat bahagia. Dak, lo kenapa senyum-senyum sendiri? Menang giveaway? Tanya Yani tiba-tiba. Aku langsung memasang wajah datar walau terlihat aneh. Ayolah, aku bukan tipe orang yang bisa menyembunyikan ekspresi. Enggak kok, enggak ada. Yuk cari tempat duduk, jawabku kaku. Tuh kan jadi terlihat aneh. Yani menatapku curiga. Nggak yakin gue, lo harus cerita nanti. Duduk di sini aja mbak, penuh semua juga. Aku menoleh. Ternyata Dika itu bangkit bersama temannya yang entah siapa. Emang gak apa-apa, kamu duduk di mana? Aku sudah selesai kok, kalau gitu kami pamit ya. Dua pria itu beranjak lantas aku dan Yani duduk. Aku membuka bekal dan Yani makan nasi soto pesanannya. Kami makan dalam diam tanpa ada yang membuka suara. Karena azan zuhur berkumandang, aku dan Yani menuju musola setelah makan. Karena ada jadwal meeting jam 1. Aku pamit dengan Yani dan menuju tempat tujuan. Ke Arlan dengan mobilnya dan aku dengan motorku. Tidak sampai 15 menit kami sampai. Meeting dengan beberapa perusahaan lain cukup memakan waktu sampai pukul 4 sore. Aku terkesiap saat melihat ternyata ada Hanin sebagai perwakilan PT Ataya Chevron Herland Corporation. Sebelum pulang aku menghampiri wanita berkerudung army itu, Hanin. Iya, bagaimana keadaan Nasran? Baik, dia sendiri yang menyuruhku menghadiri rapat ini. Jadi, dia sendirian di rumah sakit? Tanya aku tidak percaya. Yang lebih membuatku kesal, Hanin mengangguk. Kamu tahu kan dia baru aja sadar dari koma, belum sepenuhnya bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian. Butuh orang yang bisa membantu, dan kamu dengan gampangnya ninggalin dia di rumah sakit sendirian. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kamu mau tanggung jawab? Lukanya masih tahap pengeringan dan pemulihan. Kalau dia mau minta sesuatu dan gak ada orang yang bantu gimana? Kamu kenapa ceroboh sekali? Tanya aku emosi. Kamu khawatir sama Ataya, Alda? Bukan Hanin yang bertanya, melainkan Kak Arlan. Bersambung.